Oke. Baik, siapa yang sudah merasa betul? Siapa yang sudah merasa betul? Ada yang merasa belum betul? Ada yang belum selesai? Keluar dulu. Kalau saya panggil ternyata belum selesai, saya keluarkan selama-lamanya. Ya, yang belum selesai silahkan keluar dulu. Oke, absennya mana? Absen mana absen? Oh, absen sini. Siapa namanya mau dipanggil? Bagus Budianto. Silakan maju depan. Berdiri di situ. Bagus Budianto dan Meli Setianur. Mana Meli? Ya, maju Mbak. Oke. Ada 2 orang di depan. Yang masih mau ngobrol silahkan keluar dulu. Kita dengarkan baik-baik. Ada 2 orang di depan ini ngapain tugasnya? Tugasnya saling mengoreksi. Oke, gantian. Satu orang nanti ditampilkan punyanya. Ya. Sudah belum? Sudah. Yang satu bertugas untuk mengkoreksi. Jadi tugas sekarang kalian naik level, bukan lagi meyakinkan bahwa itu betul, tapi saudara harus bisa mengoreksi kalau orang lain ada yang salah. Oke? Ya semuanya memperhatikan juga sekarang yang menentukan salah benarnya bukan saya, adalah kalian. Jadi kalian akan ditarget untuk apa? Karena kalian nanti kedepannya akan jadi lawan, pihak lawan. Tugas pihak lawan apa? Nyari salahnya dulu yang pertama. Jangan masuk ke substansi dulu. Cari dulu formatnya salah nggak. Ketika saudara temukan salahnya, nah saudara senang senyum-senyum. Oke, habis kalian kan gitu. Kira-kira begitu. Oke, Masnya ngapain Mas? Hah? Sudah belum? Udah tinggal saya Pak. Ya, udah belum? Sudah. Sudah apa belum? Belum kumpul aja. Belum keluar dulu. Tadi saya bilang yang belum keluar, yang belum kumpul keluar. Ada nggak? Susah banget dikasih tahu nih. Ada yang masih belum saya panggil? Keluar duluan. Oke. Saya panggil atas nama Fikri Haikal. Mana Fikri Haikal? Ada orangnya? Fikri Haikal, mana orangnya? Maju. Ada nggak? Nggak ada, belum. Muhammad Lutfi. Mana orangnya? Ya, silakan maju ke depan. Sudah mengupload belum? Kalau belum apa keluar. Dari tadi saya tanya, yang belum silakan keluar dulu. Ada nggak yang masih? Ini kalau 3 kali ternyata belum juga. Sebelum saya kasih E. Saya butuh orang yang jujur di kelas ini. Kalau belum bilang aja belum. Sok-sokan. Aduh Pak, tinggal di-uploadnya belum. Bapak kejam, iya saya kejam di kelas ini agar kalian jadi orang yang benar. Sudah nyerah nih. Saya sedang ngajar praktek nih, pokoknya saya usir-usir lah mahasiswanya. Jevi Septian Salas, ada? Maju? Sudah ngumpul? Oke, silahkan. Jevi, Mbak siapa itu? Meli ya? Oke, Mbak Meli bertugas untuk mengecek punya Mas
JV. Duh. Oh, muncul sinyalnya jelek. JV. Mbak, sini Mbak. Silakan di depan komputer ini. Kamu pelototin punya Mas JV. Kita lihat apakah kamu menemukan kesalahannya. Oke. Silakan Mbak. Diperbesar Mbak, biar kelihatan yang lain. Siapa tahu udah bagus banget kan, nggak temukan salah. Terus nggak jelas ya. Ya Mbak, silahkan temukan kesalahannya. Kalau ada salah, udah bagus. Jauh-jauh dari Jakarta ke Sungai Kunjang dia ya. Aduh, oke. Ada nggak salahnya Mbak? Gimana? Menurutmu? Gimana Mas? Kata dia harusnya tergugat 2. Menurutmu gimana Mas? Kalau sebelumnya kan pakai tergugat Pak, bukan tergugat 2. Karena dia orang ketiganya. Kemarin tergugatnya ada 1, 2 dan tergugat. Kalau ini? Tergugat dan tergugat. Kenapa begitu? Kenapa kemarin ada tergugat 1, 2 dan turut tergugat, sekarang adanya tergugat dan turut tergugat? Kemarin saya sudah jelaskan apa bedanya tergugat dan turut tergugat. Sudah ya. Apa bedanya? Ada yang bisa jelaskan? Apa bedanya tergugat dan turut tergugat? Nah, ya, nggak apa-apa kalau benar belum disalahkan, dia salahkan kan dia. Kenapa? Salah benarnya kenapa? Nah, saya tanya Mbak, kenapa pakai nama tergugat 2? Kenapa? Saya tergugat 2, Pak. Ya kenapa? Kenapa? Alasannya memasukkan tergugat 2 apa? Berarti kan saudara pakai tergugat 2, saudara pakai turut tergugat. Harus punya alasan. Kenapa kamu suka sama dia? Nggak ada Pak. Betul, sudah jatuh cinta dari pandangan pertama. Tidak perlu alasan macam-macam misalnya. Kalau ini harus ada alasannya. Alasannya kenapa masukkan tergugat 2, tergugat 1, turut tergugat, atau penggugatnya lebih dari 1, bebas. Gimana? Silakan duduk aja. Kenapa Mbak? Lah jangan hanya senyum, nggak bisa beri alasan. Lupa, nggak bisa. Kalau saudara nggak bisa jadi jawaban, berarti salah. Walaupun tulisannya benar, tapi karena saudara tidak bisa jawab misalnya, ya, apa gunanya? Karena kalau hanya repetisi begitu, besok-besok bisa salah. Kenapa Mas? Masih bertahan itu apa merubah? Tidak merubah. Tidak merubah, tetap. Ya, alasannya apa? Tergugat itu kan orang yang merugikan penggugat. Sedangkan turut tergugat itu tidak merugikan secara langsung, tetapi tetap merugikan penggugat. Itu alasannya. Ya, alasannya. Tuh. Mbak, gimana Mbak? Tidak merugikan. Hah? Kamu yang salah? Tumben ada perempuan ngaku salah. Langka ini. Ya. Salah?
Ini harusnya yang betul. turut tergugat. Tuh. Audiens gimana? Gimana audiens? Ya? Kalian kubu tergugat tergugat 2 atau turut tergugat? Kubu mana? Kubu? Mbaknya udah pindah jawaban padahal. Udah ngaku salah mbak ya. Gimana nih? Yang benar yang mana? Kata mbaknya dan mas ya, ini sepakat mereka nih. Yang benar turut tergugat. Kalian mana? Gimana? Tergugat atau turut tergugat? Turut tergugat. Sepakat sekelas? Ada yang masih belum sepakat? Siapa yang belum tergugat? Yang bilang tergugat siapa? Yang masih belum sepakat? Tergugat siapa? Yang bilang tergugat siapa? Angkat tangan. Kalau nggak ada berarti nggak ada nih. 1, 2, 3, 4, 5. Si ada. Alasannya apa? Alasannya apa? Kalau nggak ada bisa beli alasan juga. Salah nggak apa-apa. Salah minimal salah beralasan gitu. Kalau tergugat itu kan Pak orang yang Pak yang dianggap telah merugikan hak atau yang lain. Nah, turut tergugat itu kan orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut. Sedangkan di sini ada kepentingannya si PT Raja Gada itu kepentingannya adalah dia sebagai penerima jaminan dari bank PT Kaya Dana. Tuh, Mas. Ya. Ya silakan masuk. Mas kata dia salah mas. Kata dia. Gimana mas? Kata dia belum tentu betul juga. Jangan karena ada orang menyalahkan langsung berubah pikiran gitu. Mbak, gimana mbak? Kamu mau masih berubah atau kembali ke? Boleh tambahkan Pak? Boleh. Karena kalau kita mengingat dari surat kuasa yang sebelumnya itu punyanya Pak Slamet, itu kan yang tergugatnya itu si notarisnya. Nah, notarisnya ini tidak punya kepentingan apapun dalam hal jaminan tersebut. Dia hanya mengesahkan perjanjiannya aja, jadi dia tidak punya kepentingan secara langsung. Oke, itu tadi ya. Gimana yang lain? Yang tadi jawab turut tergugat mana? Bela lagi dong. Kalau kalian ini tidak bisa menentukan ini, berarti kalian bisa mengukur diri sendiri. Ternyata saya sampai mau sarjana hukum, ternyata masih belum bisa. Pokoknya saya ini keras sama, kenapa? Karena kalian ini mau sebentar lagi sarjana. Malu sama titelnya itu. Gimana? Turut tergugat apa tergugat? Gimana? Turut tergugat atau tergugat? Mbak, masih bertahan? Turut tergugat. Alasannya nggak ada. Alasannya apa? Kayaknya masnya betul deh. Mas, gimana mas? Ukuran dia terlibat secara langsung apa? Kalau dia Kamu yang menentukan dengan saya, jangan bertanya. Hah? Nah, ya dari cerita yang itu gimana kesimpulanmu? Ya. Di kronologi kejadiannya ini di paling terakhir itu ada segala upaya menurut hukum yang telah dilakukan oleh PT Sriwijaya. Nah, Ya. PT Bank Kaya Dana ini harusnya kan sudah dikembalikan nih. Ya. Tapi PT Bank Kaya Dana ini tidak mengembalikan dengan alasan bahwa sertifikat tersebut masih dijadikan jaminan ganda. Berarti ini kurang lebih kronologinya sama yang sebelumnya, tapi agak beda dikit. Nah, kenapa saya masukin si duanya ini jadi tergugat 1 dan 2 karena ini Pak, karena si PT Bank Kaya Dana dan PT Raja Gadai ini sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum, karena PT Raja Gadai menerima apa ya, jaminan dari yang diajukan sama PT Kaya Dana ini
tanpa persetujuan dari PT Selalu Jaya. Itu Pak, karena kan ini sudah berarti itu kan barang palsu Pak, digadaikan bukan barang palsu sih, apa ya bahasanya? Ya tanpa sepengetahuan, tanpa izin. Nah itu sudah melakukan pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum, itu Pak. Nah kalau misalnya di situ ada kayak di kronologi sebelumnya ada notaris yang jadi turut tergugat karena dia cuman harus patuh sama putusan pengadilan Pak. Nah kalau terus tergugat kan kalau turut tergugatnya itu dimasukin itu supaya dia patuh sama putusan pengadilan Pak. Itu Pak. Oke, gimana Mas? Iya Pak. Ya apa? Harus ada gugat dua Pak. Kalau dia berubah, kamu gimana? Ini gimana? Gimana Mbak? Kamu yang mana Mbak? Dia taubat katanya. Kamu masih gimana? Kamu pakai yang pertama, yang kedua. Jadi salah nih, menurutmu? Salah. Nah, menurut Mbaknya belum salah. Gimana Mbak? Ya? Gimana nih? Gimana Mbak? Gimana? Gimana Mbak? Lupa, nggak bisa bedain. Nggak bisa bedain. Oke. Saya ambil kata kunci paling gampang. Intinya tergugat itu adalah orang yang melakukan kesalahan. Nah, cek di sini apakah Raja Gada ini melakukan kesalahan apa tidak. Kesalahan yang disebut di sini apa kesalahannya? Adalah penjaminan oleh Bank Kayadana, penggadaian sertifikat tanah oleh Bank Kayadana kepada Raja Gadai tanpa izin dari pemilik sertifikat. Proses itulah yang disebut dengan perbuatan melawan hukum, bukan nggak mengembalikannya. Ya, kalian kan selalu fokus pada sertifikatnya nggak dikembalikan. PMH di sini bukan tidak dikembalikannya. Itu efek samping dari kesalahan ini. Efek samping dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank Kayadana kepada PT Raja Gadai tersebut. Itulah yang membuat orang-orang ini layak di. Ini penting kenapa? Kalau kurang pihak, saudara hanya gugat itu, gugatan ini akan ditolak. Alasannya apa? Kurang pihak. Kalah. Jadi gugatan kurang pihak itu salah satu yang sering dijadikan eksepsi oleh pihak lawan saudara. Pak, berarti nggak ada turut tergugat? Emang harus ada turut tergugat? Tidak ada. Turut tergugat bisa 1, bisa 10, 20 silahkan. Tergugat 20 juga boleh. Tapi tergantung konstruksi pemikiran yang saudara buat. Pak, ini nggak pernah dijelasin, Pak. Ini namanya praktek dari teori yang saudara bisa tentukan. Apa itu tergugat, apa itu turut tergugat, diingat-ingat kembali dalam materi yang pernah saudara dapatkan dulu. Oke. Ada lagi Mbak, salahnya Mbak? Ada lagi nggak? Tipo namanya Pak. Tipo namanya? Apa namanya? Kadayana. Kadayana. Oke. Udah. Nah gitu, harus pintar mencek kesalahan orang. Kan manusia kita itu kan, ya, kalian ini kan biasa nyari salah saja orang kan. Kita tuh memang terbiasa kok nyari kesalahan orang. Jadi gampang aja perbuatan ini kan ya. Gunakanlah skill kalian itu dalam tempatnya. Skill cari-cari salahnya orang itu dipakai di sini. Bayangkan berarti mbaknya ini adalah pihak yang digugat, lawyernya pihak sana.
Dia akan cari salahnya. Apalagi Mbak, ada nggak di bawah masih salahnya Mbak? Dicek lagi Mbak, sampai bawah ada salah nggak? Ada lagi nggak salahnya? Ketemu? Udah salah? Kalau nggak ada ya jangan bilang ada. Gimana Mbak? Sampai bawah belum dibaca, sampai bawah belum? Sampai habis. Sampai habis. Sampai tanda tangannya salah nih Pak, bukan tanda tangannya bocah lalu misalnya. Hah? Adalah tuh dia bikin tuh. Jelek gitu. Tapi materainya itu berapa tuh? Nah, 10.000. Jelek amat ya. Gak apa-apa lah. Kayak gitu. Ada salah lagi Mbak? Nggak ada? Nggak ada. Oke, silakan berdiri dulu di situ. Mas, gantian Mas. Lihat punya Mbaknya ini Mas. Belum mulai udah salah dia. Udah belum? Yo, silakan. Siapa namanya tadi Mbak? Saya nanya. Saya nanya sana. Udah. Siapa namanya? Meli Setiano. Meli. Enggak Mas, dicek Mas. Enggak, silakan. Gantian. Narapi. Jelek gitu. Alain aja tuh. Lagi. Ini Pak, dalam hal bertindaknya atas nama PT tapi tidak sebagai apa ya? Selaku apa? Boleh nggak itu? Tadi kata Masnya salah kalau tidak selaku direktur. Belum lengkap menerangkan dia sebagai apa? Oke. Gimana Mbak? Menurutmu sudah lengkap apa belum? Kalau di atasnya sudah dicantumin harus masukin. Kata Masnya, jangan, saya jawab bukan pertanyaan. Harus bisa menjawab. Kalau bisa selengkap-lengkapnya. Oke, selengkap itu belum tentu salah berarti. Harus atau tidak? Kan gitu pertanyaannya. Harus nggak? Harus loh. Kamu yang nyalahkan. Salah apa enggak? Harus Pak, harus ada. Harus ada. Harus ada tulisan dia tuh udah bertindak atas nama selaku direktur. Jawabannya tidak harus. Begini sudah cukup. Bertindak untuk kepentingan dan atas nama PT Selalu Jala. It's okay. Ya. Aku beneran di Jalan Rawamangun Jakarta. Aduh, di sini dia salah ya. Tadi dia nyalain orang gitu. Aduh, oke, nice try. Alasannya Pak. Ketika ada tergugat dua di sini apa? Ya. Tadi lagi Mas, ada nggak salahnya Mas? Itu aja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat dua teman kalian.
Oke, kalian nanti akan begitu prakteknya di lapangan, saudara akan bikin dan akan dilihat. Lah kalau sekarang dikoreksi, dikasih tahu cuma itu. Kalau besok itu jadi peluang lawan saudara menemukan salah nih. Ya, ini bukan saya. Lama klien saya adalah PT Kaya Dana, bukan PT Kadayana, bukan PT Kaya Dana. Itu lawan kalian langsung tersenyum. Yes. Gitu dia. Itu ya. Jadi hal-hal proses gini ya, walaupun kita waktunya terbatas, saya ingin masuk ke gugatan deh. Jadi biar saudara tidak berputar. Waduh Pak, ya memang ini latihan ya, namanya praktek. Saudara butuh latihan terus menerus, diperbaiki, kurang dibaiki lagi, kurang dibaikin lagi. Pak, Bapak pernah salah nggak? Iya, saya pun salah. Kadang tipe, kadang apa. Oleh karena itu saya sampaikan, saya biasanya akan saya mintakan teman saya untuk koreksi. Nah, besok-besok kalau dikasih tugas gitu juga, koreksi dulu ke teman saudara. Pak, saya kasih teman saya, Pak. Iya, punya saudara, dicontek teman saya. Saudara, udah salah, diulang lagi teman sama saudara, kan salah semuanya. Itu ya. Oke. Siapa yang merasa surat gugatannya udah bagus? Oke, surat gugatan itu isinya gampang. Pokoknya saya gampang-gampangin aja lah ya. Surat gugatan itu isinya cuma 3. Identitas para pihak. Yang kedua, ceritanya tentang apa? Kalau bahasa gampangnya, positanya. Bahasa istilahnya adalah positanya apa? Ceritanya apa? Dasarnya apa? Lalu yang ketiga, petitum. Tuntutannya apa? Mintanya apa sih saudara itu? Kalau saudara jeli mengikuti berita artis, ada satu gugatan cerai yang ditolak oleh seorang pengadilan agama. Ada yang tahu kasusnya Pak? Oh Pak, cerai itu orangnya sudah sepakat cerai, mau ceraikan pasti dikabulkan? Tidak. Barusan dikasih contoh, kita ada gugatan gugatan cerai yang diajukan oleh seorang artis yang cukup terkenal dan ditolak. Oh, Bapak ini ngikuti berita artis. Yang saya lihat itu berita isu hukumnya itu yang menarik sekali jadi contoh. Kalau ternyata gugatan itu belum tentu dikabulkan, walaupun misalnya contoh cerai itu dua-duanya sepakat mencerai itu, tidak dikabulkan juga. Ada yang tahu siapa? Andre Taulani. Dia lagi banding itu. Kenapa? Karena gugatan cerainya di tingkat pertama, ajuan talaknya ditolak. Permohonan talaknya ditolak oleh pengadilan agama. Oke, siapa yang mau gugatannya jadi contoh? Ada? Ada? Gak ada Pak, nggak berani Pak, salah-salah. Siapa? Yang apa salah? Siapa yang bilang salah? Siapa? Namanya siapa? Mutia. Nggak apa-apa, ini tulis tangan kan? Kan belum suruh baikin kan? Tapi ini bisa dibacakan Mbak ya? Oke, 2 pekan ini pertemuan keberapa nih? Berarti 2 pekan lagi kita akan yes. Saya akan lihat kelakuan saudara ya. Baik, mari kita lihat sejenak punya Mbak siapa? Mutiara. Kita lihat aja. Kalau surat kuasanya sudah dirubah berarti pasti
apa ininya surat kuasanya salah apa benar Mbak? Tadi surat kuasanya tergugatnya salah masih Pak. Jadi Ya dia pakai turut tergugat ya. Nah, oke. itu surat kuasanya Pak. Ya, di bawah. Mari kita lihat. Mudahan kebaca. Dengan hormat, Ketua Pengadilan Negeri Bekasi di jalan ini Bekasinya tambahin. Hormat yang berkenaan ini. Oke, perhatikan ya, jangan sampai salah bahwa yang tanda tangan itu adalah advokatnya. Kenapa? Karena dia yang diberi kuasa, lalu dia mengajukan gugatan. Yang bertindak atas nama klien kami. Nah ini bahasanya agak bahaya di sini. Ya, langsung saja klien saudara itu bukan butuh selalu, tapi langsung saja. Ini hapus nih. Ya, langsung klien kami atas nama bukan klien di sini ya, istilah yang lebih bagus ya. Atas nama pemberi kuasa. Apa pemberi kuasanya PT ini? Oke. Gugatannya kepada siapa? Ya sudah diperbaiki ya, bukan kepada direkturnya, tapi kepada apa? Pada Kaya Dana, bukan Kadayana dan Kaya Dana, bukan ya. Terus ini tiba-tiba ada Raja Gadai ini apa nih? Oh, ini nulisnya gimana? Ini aja sama ini beda. Oke, ini berarti kan salah ya kan nih. Oke, pas ininya ya. Oke. Lalu saudara diminta untuk cerita. Nah, menceritakan ini bentuknya nggak ada formatnya, yang ada adalah bagus nggak, rapi atau tidak menceritakannya. Oke. Diceritakan punya hutang piutang ya, dalam perjanjian kan pinjamannya berapa dituliskan ya, bagaimana cicilannya, cara mencicilnya bagaimana itu diceritakan ya. Kan belum nggak ada nih cara cicilnya. Lalu jaminannya apa? Oh ini ada ya, itu cara mengangsur, diceritakan nanti cicilan per bulan, selama berapa lama ya kan, selama berapa lama nanti ditulis, berarti kan ada berapa bulan. Aduh Pak, nggak ada dicerita ya, saudara tambahin detailnya. Nah lawyer, klien saudara kan nanti akan cerita begini gini nah, gitu. Saudara rapikan cerita klien saudara itu. Nah, ini ceritakan satu persatu kayak gini kan ceritanya, bahwa pada kenyataannya pada tanggal itu tergugat telah lalai melaksanakannya. Mana? Oh, cat ini. Dicerita punya jaminan, apa punya utang. Jawab dulu, cerita dulu bahwa penggugat telah mengangsur ini sekian bulan dengan total sekian dan semua kewajibannya sudah dilaksanakan. Cerita dulu. Lalu tergugat ketika minta minta konsekuensi atas selesainya perjanjian itu, minta dikembalikan. Tapi ternyata langsung ini jangan pernah muncul PT ini adalah kata-katanya dirubah. Ini kan di sini. Saudara tulis sih. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Kenapa di bawah muncul lagi? Nah, itu kan saudara tidak konsisten. Kalau disebut di atasnya tergugat 1, tergugat 2, maka semua yang di bawah sini tidak ada lagi namanya. Yang muncul adalah tergugat 1, tergugat 2 dan bla 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 bla.
gitu. Nah ini kan tidak diceritakan detail. Nah gitu, menceritakan itu butuh seni. Dari gini kan kalau nggak jelas ceritanya, hakim nanti akan mengatakan dasar gugatannya kabur. Itu. Pak ini ada format yang enggak ada, seni saja, cerita-cerita. Makin banyak saudara baca, saudara makin. Biasanya kata-kata sah tidaknya perjanjian ini itu biasanya ada dalam perkarawan prestasi. Nah, seringnya begitu. Ini. Nah, kalau ini PMH jangan muncul. Nanti ya jadi obskur juga. Jadi kabur ini gugatannya wan prestasi atau gugatannya PMH. Itu hati-hati. Mengatakan tidak ada biasanya dia. Bahasanya itu menyatakan. Ini belajar dari latihan. Tidak ada istilah yang jarang. Menyatakan dan berbuat telah melakukan melawan hukum. Ininya tidak usah, ceritanya itu tidak usah. Nah, memerintahkan, menghukum tergugat, bla 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 bla. Kami kayak gitu ya. Masih banyak yang perlu nanti ini kan hak perkara yang kecil. Nanti kalau makin panjang, misalnya ya, saya kasih contoh deh. Oke, masih aman di awal gugatannya. Misalnya saya pernah gugat orang, kita sinyalnya agak jelek sih. Misalnya gugatan ini isinya 13 halaman misalnya, menceritakan detailnya. Jadi saya nanti ya begini formatnya bebas aja sebenarnya. Yang penting isinya nanti ada para pihaknya, lalu ada nih yang kurang di sini ya. Tadi adalah para penggugat. Kalau penggugatnya lebih dari satu, ada kata melawan. Tergugat satu, tergugat dua. Ya. Lalu dalil-dalilnya, positanya, bla bla bla, cerita sampai bawah. Jadi saya bukan petitumnya di sini. Nih, menyatakan tergugat dengan melakukan perbuatan melawan hukum onres mati dan
Menyatakan tidak sah, misalnya batal demi hukum, gadainya tuh gak batal, kita batalkan. Bla 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 bla, mencabut, bla 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 bla. Ya kira-kira begitu. Ada yang mau dicek lagi? Maksudnya apa? Nanti berarti pekan depan saudara diminta untuk memperbaiki surat gugatan ini dan diketik tangan. Harapannya pekan depan sudah bagus semua gugatannya. Agar apa? Agar waktu UTS sudah bisa betul semua. Oke, ada yang mau tanya? Siapa namanya? Angelica. Ada yang diketik? Oke. Kayaknya apa salah? Nggak tahu Pak, makanya dicek. Oke, mari kita perhatikan Bekasi 21 Oktober 2015. Oke. Gugatan melawan. Ini mana? Selanjutnya disebut mananya? Tergugat 1, tergugat 2-nya mana sih? Ya. Oke, menggugat bahwa penggugat adalah ini nggak perlu nih. Penggugat memiliki sebidang tanah nih, nggak perlu. Apa loncat perkaranya? Ini juga tidak perlu, gitu ya. Mana nih ceritanya nih? Cerita PMH-nya mana? Ada cerita ini ya. Ceritanya nggak loncat cerita bahwa itu karena hubungan. Jadi cerita Posita ini cerita tentang hubungan hukum antara PT ini dengan ini tuh apa hubungannya? Hubungannya dengan ini apa? Hubungan dengan PT Bank Kaya Dana apa? Hubungannya dia pernah begini, dia minta kembalikan tuh. Hubungannya sama Raja Gadai kan nggak ada Pak, ada. Ada apa? Bahwa dua orang ini melakukan satu perbuatan yang sama disebut dengan nama PMH. Yang perbuatan kedua pihak ini mengakibatkan kerugian atas siapa? Kepada PT Selalu Jaya. Dengan apa? Dengan ini. Nah ini ceritanya tidak selalu ya. Nah ini bagus misalnya dicantumkan pasal tentang PMH-nya. Oke. Nah di sini saudara mengatakan bahwa PMH-nya, ntar saya gedein ya. PMH-nya harus jelas. Di sini PMH-nya apa? PMH-nya karena penggugat tidak bisa mengambil haknya atas sertifikat. Nah, perbuatannya tidak jelas. Ya. Perbuatan yang tidak dapat mengambil dipegangnya oleh berarti kan saudara membahas bahwa dipegangnya SHM ini. Nah, padahal tadi saya ceritakan perbuatan hak PMH-nya yang mana yang spesifik? Nah, adanya satu perbuatan gadai antara kedua orang ini. Kalau ini, coba ya, yang disebut PMH menurut saudara adalah dipegangnya sertifikat hak milik. Siapa yang megang? Berarti hanya tergugat dua. Maka yang bisa digugat hanya tergugat dua. Kenapa? Karena saudara bilang yang disebut PMH adalah perbuatan memegang SHM milik penggugat. Gitu. Jadi ceritanya harus valid. Kalau ini kan berarti yang saudara bisa gugat ya tergugat apa yang kedua aja, Raja Gadai aja. Nah, kira-kira begitu. Jadi memang harus
Ini sekali lagi memang tidak ada format resminya, tapi saudara harus logis di sini. Di sini tanda saudara bisa menggunakan penalaran hukum dengan baik dan benar atau tidak. Ya, jadi menceritakannya penting. Jadi kalau orang stand up komedi aja itu ada setup, ada nanti sampai punchline-nya itu aja diminta rapi ditulis. Nah, apalagi dalam bentuk gugatan begini. Jadi saudara pelan-pelan latihan di kelas ini, saya akan latih pelan-pelan kita untuk membuat. Jadi tolong dicek kembali gugatannya, dirapikan. Ya, pekan depan kita akan cek satu persatu. Siap? Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum saya tutup, maka tugas kita nanti pekan depan ketemu. Dan 2 pekan lagi kita akan ketemu dalam kelas ini, ya. Hanya di meja saudara hanya akan diminta membawa alat tulis saja, pulpen saja, kertas dari saya, ya kan, nanti kalian alasan lagi, oh bapaknya nih buat kertas dari saya, ya, kalian bawa pulpen saja, nggak boleh ada HP, nggak boleh ada apa, hah? Apa? Boleh. Nah, nggak usah, jangan ditipek, dicoret kalau salah, ya. Nah, siap-siap 2 pekan lagi latihan nulis. Waktu mengerjakannya berapa lama? 2 jam saja. Apa? Lengkap surat kuasa dan gugatan. Dua jam. Ya memang begitu standar ujian advokatnya. Jadi kan saya gunakan waktu yang sama dengan saudara. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri dulu kelas kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.